apa? Mereka waras. Ya, mereka melihat. Ya, mereka sudah dengar yang saya ngomong. Dulu mereka sesumbar. Ya, si Gus Yakut dulu ngaku-ngaku saya menterinya semua agama. Nah, nyatanya sekarang begitu saya kritik, sekarang habiskan dia juga malu kan. Mau jawab apa dia sekarang, si Gus Yakut ini? Nggak bisa, mau jawab apa si Gus Yakut? Nyatanya gagal dia kok. Apa ya peranan Gus Yakut sebagai menteri coba? Makanya mulai ada kiai-kiai yang mulai waras ya bilang bikin malu nih orang-orang Islam. Ya memang bikin malu, tapi kan apakah seberapa bisa pengaruhnya kayak Ade Armando ya, malah dia sendiri digebukin. Seberapa pengaruhnya Ade Armando coba? Nggak ada. Pengaruhnya saya besar sekali ya. Ade Armando penontonnya boleh sampai ratusan ribu, tetapi nyatanya pengaruh YouTube saya lebih hebat daripada Cokro TV, ya kan? Lebih powerful kan? Berapa tahun mereka teriak-teriak persekusi orang Kristen, begitu saya yang teriak langsung set, pandek semua. Hari ini saya membaca apa ya, nanya ya, ada siapa itu si Donditan sama si Kaimana bingung, emang Yesusnya ada berapa? Kok yang satu bisa dijauhin Herodes, katanya Herodesnya mati, Yesusnya masih hidup. Ya, ada berapa Herodes, saudara? Ada 5 Herodes ya, saudara ya. Herodes yang pertama itu yang bangun kota Nazaret, saudara ya. Ada 5 Herodes, saudara. Ini yang ngerti ya, itu tadi orang itu tidak terbiasa dengan sejarah. Kenapa? Karena sejarahnya ngawur, saudara. Mereka tidak biasa baca sejarah. Kemarin si nama Keder ya, Yudas Makabe kok di zamannya para rasul. Saya bingung, Yudas Makabe ya, Yudas Makabe kok hidupnya di zaman para rasul, saudara. Ya, Yudas Makabeus itu ya. Bingung ya dengan si siapa? Yudas Makabe itu kurang lebih antara tahun 150 sampai 200 ya sebelum Masehi, saudara ya. Sebelum Yesus. Yudas Makabe. Jadi Yudas Makabe tidak tahu Yerusalem runtuh, saudara ya. Yudas Makabe ini yang melakukan penyucian terhadap bait suci. Ya, hari penyucian terhadap bait suci, saudara. Karena bait suci itu dinodai oleh orang-orang Yunani ini ya, orang-orang Yunani masuk menjara ke bait suci, marah Yudas Makabe, makanya revolt ya. Dia membuat revolusi melakukan perlawanan ya, saudara ya. Nggak main-main ya. Wah, dan Yudas Makabe ini seorang imam ya, seorang imam di bait suci. Dan menang dan diambil alih bait sucinya dan disucikan, saudara. Hari penyucian bait suci, lalu dilakukanlah hari penyucian bait suci itu ya, dan kita juga kenalnya Hanukkah ya, Hanukkah. Jadi zaman sebelum Yesus itu ya, saudara ya, ngawur itu si Kaimana itu ya. Makanya kalau belajar Alkitab itu belajarnya jangan sama orang Islam, belajarlah sama saya, ya, belajarlah sama Muriwali, belajarlah sama Bambang Nursena, bukan belajar sama orang-orang Islam, saudara. Anda jadi tolol. Nah, kalau belajar Al-Quran, Anda belajarnya sama, bukan sama Kaimana juga, Kaimana nggak ada ngerti Alkitab, belajarnya ya sama itu tadi, siapa itu namanya, Gus Baha, ya, Gus Miftah, yang memang ahli di bidangnya, ya. Siapa lagi yang di Indramayu saya lupa terus ya, Buya Syafi'i udah mati ya. Siapa itu? Yang di Indramayu saya lupa namanya. Sebentar, ini tes suara dulu nih. Andi USA? Beres, Pak. Beres. Sebentar. Buya Syakur ya yang di Indramayu. Iya, terima kasih. Ardo Purba? Pak Paul. Oke. Untuk co-host ya. Iya. Nah, kalau mau belajar Al-Qur'annya sama mereka, kalau Anda mau belajar jadi Islam yang benar ya.
Saya nggak berkata bahwa Islam benar, enggak ya, Islam itu nggak benar, saudara ya. Cuman kalau mau belajar Islam, bukan belajar sama Saifuddin. Belajar Islam itu bukan sama orang-orang Islam yang murtad jadi Kristen, salah. Anda mau belajar Islam ya sama orang-orang yang masih Islam, yang hidupnya juga Anda lihat baik. Kalau belajar Islam sama Kaimana, emang Kaimana Anda bikin apa, saudara? Ya belajar Islam sama Hani Kristian, Anda diajari kebencian. Anda belajar Kristen ya sama saya, ya. Bukan belajar Kristen sama Kaimana ya, salah, saudara. Ya, belajar Kristen sama Saifuddin ya salah. Saifuddin nggak sekolah teologi ya, dia kagak ngerti, saudara. Ditanya Alkitabnya kagak bisa jawab, bisa marah-marah doang. Ya kan? Anda belajar Kristen ya sama YouTubers yang nggak jelas, ya kan, sama Rudi Yohanes. Akhirnya cuma diajarin ngeyel doang, ngeyel-ngeyelan, nggak ada dasarnya. Belajar Kristen Anda yang benar sama YouTubers ya, sama Muri Wali, sama Bang Nursena, Anda ikutin ya. Sama siapa Dita Wahyu, bagus ya. Sama siapa Andre Tunggal, itu kan juga sekolah teologi juga. Louis Prasetyo, itu kan juga sekolah teologi juga jelas, saudara ya. Pavel, ya. Belajar sekolah sama Saifuddin nggak sekolah teologi, Anda mau belajar apa sama Saifuddin? Ya, suruh sekolah teologi nggak mau. Akhirnya cuman kerjanya ya musuh-musuh orang Islam. Akhirnya murid-muridnya ya cuman begitu saja. Nggak ada yang jelas muridnya Saifuddin mana, saudara? Nggak ada yang jelas. Nggak bisa. Ya, karena nggak diajarin. Anda nggak akan diajarin. Anda cuma diajarin bagaimana menghina Islam. Ya kan? Nah, kalau Saifuddin bertobat nanti bisa dipakai Tuhan. Ya, sayangnya Saifuddin nggak bertobat kan? Ya kita doakan saja supaya mau bertobat. Nggak mau bertobat ya karpe ya toh, saudara. Bentar ya. Bentar ya. Tema kita ini mau bertanya juga boleh ya. Anda mau bertanya juga boleh ya. Apa yang mau dijelaskan? Semua sudah saya jelaskan ya, dari di Koinonia. Semua pertanyaan-pertanyaan orang Islam itu sudah nggak ada yang nggak dijawab, sudah saya jawab semua. Nggak ada yang nggak bisa dijawab. Ya, setiap hari Minggu, setiap hari apa sudah saya jawab. Anda boleh bertanya ya. Nanti saya sambil jalan mempersiapkan, kemarin juga persiapan juga saya sidang ya, waktu itu saya sidang karena masalah keluarga negaraan kan, saya dibilang stateless kan, waktu paspornya mau jadi, waktu itu persiapan bener ya, langsung bubar semua, waduh, terus laptopnya rusak segala macam kemarin ya, tahun 2020 itu ya, wah 2021, sorry ya 2021 itu, 2022-nya kita udah passionnya berkurang ya. Saya sekarang kiai-kiainya mau ngomong apa, mereka waras, ya mereka melihat. Nah, mereka sudah dengar yang saya ngomong. Dulu mereka sumbar, ya. Si Gus Yakut dulu ngaku-ngaku saya menterinya semua agama. Nah, nyatanya sekarang begitu saya kritik, sekarang habis kan dia juga malu kan. Mau jawab apa dia sekarang, si Gus Yakut ini? Nggak bisa, mau jawab apa si Gus Yakut? Nyatanya gagal dia kok. Apa ya peranan Gus Yakut sebagai menteri coba? Nggak ada, itu menteri gagal, menteri ngok gitu, menteri itu si Gus Yakut itu. Ya kan? Apa? Mendingan saya ada hasilnya kerjaan saya di sini. Gus Yakut hasilnya apa? Enggak ada. Bahkan dia nutup pesantren aja sama anak buahnya dibuka lagi kok. Dia nutup pesantren, begitu dia pergi ke Mekah, anak buahnya PCS-nya bukain lagi dan nggak bisa apa-apa, nggak berdaya dia. Ya kan? Iya, Yang yang Jawa Timur. pesantren cabul di Iya, Jombang pesantren itu, Pak. cabul itu. Nggak berdaya, dia nggak punya apa-apa Gus Yakut ini. Menteri nggak ada Lagi nyali. pula, lagi pula kan dia udah making a speech ya. Dia bilang Cilegon harus dibangun gereja. Kalau enggak, saya turun sendiri. That was 3 months ago. Nyatanya sampai sekarang nggak bisa. Exactly. Mana bansernya? Ya kan? Nggak ada. Bansernya mana? Ya kan? Jadi mungkin mereka ini malu tapi udah kebacut kejegur ya udah.
diam aja kali. Mereka udah tahu ajarannya ngaco. Iya, Tapi kadang-kadang malu, ya udah sekalian jebur deh. Gitu. Tapi sekalian jebur. sekalian jebur tapi without saying anything. Jadi nggak ngomong apa-apa. Pura-pura bego, iya. Pura-pura bego. Sekarang Soalnya, saya Gus Miftah dia tebar pesona sama si Dedi kan, mau pergi iya. di GBI apa peresmian GBI apa itu kan. Terus Gus Miftah dia ngasih sambutan dengan bangganya. Kenapa Gus Miftah dia nggak ke GKI Yasmin coba? Kan Gus Miftah ini kan juga Nggak ada amplopnya Pak Pol. mulane. Makanya saya bilang, kenapa Gus Miftah tidak ke sana? Ya, ini langsung, ya kan? Kalau masalah ini kan karena bayar jizya. Kenapa gereja GBI itu yang dia pergi itu bisa bangun gereja? Karena bayar jizya, bayarnya mahal. Ya, GKI Yasmin nggak membayar jizya. Karena GKI nggak boleh keuangannya diaudit. Itu kan organisasi terbuka GKI itu kan. Nggak bisa, kalau GBI bisa. Karena internal mereka nggak diaudit sama pusat. Ya, Betani juga nggak diaudit. Nggak sampai mau ngaudit Betani. Sampai mau bikin gereja 1, dia bangun masjidnya 5. Bayar jizya. Ya kan? Ya. Ya, jadi begitu. Jadi menurut saya, makanya mulai ada kiai-kiai yang mulai waras ya bilang, bikin malu nih orang-orang Islam. Ya memang bikin malu, tapi kan apakah seberapa bisa pengaruhnya kayak Ade Armando, ya malah dia sendiri digebukin. Seberapa pengaruhnya Ade Armando coba? Nggak ada. Pengaruhnya saya besar sekali. Ya, Ade Armando penontonnya boleh sampai ratusan ribu. Tetapi nyatanya pengaruh YouTube saya lebih hebat daripada Cokro TV. Ya kan? Lebih powerful kan? Berapa tahun mereka teriak-teriak persekusi orang Kristen. Begitu saya yang teriak langsung set, mandek semua. Tapi paling dikit ya mereka berusaha lah Pak Pol. Harus kita hargai. Harus kita hargai upaya mereka. Cuma kan mereka, Ade Armando sendiri sudah membuktikan kan betapa biadabnya umat Islam itu dia digebukin kan. Ya kan, jadi yang saya ngomong nggak salah kan. Ade Armando aja digebukin, apalagi saya coba. Bukan digebukin doang, ditelanjangin juga. Ditelanjangin, apalagi saya kalau pulang ke Indonesia. Ya kan, ini betapa biadabnya umat ini kan. Ya nggak mau diapain lagi, memang sudah ininya mereka begitu, jiwanya sudah kejam begitu. Jiwanya sudah kejam begitu, kami itu. Mau diapain? Ya kan? Nggak ada perubahan ya Pak Pol ya. Ada perubahan. Saya gede di tahun 60-an, aduh sama juga. Aduh. Oh makin parah. Ya. Tahun 60-an masih bagus Pak, tahun 65 mulai parah. 98 itu paling parah Indonesia. Iya, enak zamanku toh. Ya, kalau zaman Soeharto itu zaman militer. Nah, ya, bukan zaman Islam, zaman militer. Soehartonya keluar dari kubur, enak zamanku toh. Coba nih rakyat jelata, silakan rakyat jelata.